Selamat siang, Bapak dosen. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Transportasi Berkelanjutan di Indonesia. Yang dibuat oleh saya sendiri, Priscilia Safira Sulistyo Putri, NPM 2020-2220 1018. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Salah satu prasarana transportasi yang penting saat ini adalah transportasi darat atau jalan raya. Mengingat akan besarnya kebutuhan manusia terhadap mobilisasi transportasi di darat. Peningkatan prasarana transportasi ini memicu permintaan akan moda transportasi, yaitu meningkatnya jumlah permintaan angkutan darat sehingga menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, seperti kemacetan, kecelakaan, tundaan, dan polusi udara yang semakin memperparah keadaan lalu lintas. Selain itu, kebisingan atau polusi udara yang ditimbulkan oleh moda transportasi juga menjadi masalah lalu lintas dan masalah-masalah lainnya yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian baik waktu maupun biaya. Transportasi berkelanjutan merupakan suatu konsep yang tidak hanya menambah supply atau penambahan jaringan jalan maupun kapasitas jalan dengan jumlah moda transportasi tertentu, tetapi mengurangi demand atau permintaan akan jaringan jalan dan jumlah moda transportasi disesuaikan dengan kapasitas jalan yang ada. Mobilitas berkelanjutan atau sustainable mobility menyatukan segala macam upaya untuk mencapai keseimbangan biaya dan keuntungan sektor transportasi. Ini menandai adanya pergeseran dari pendekatan perencanaan transportasi tradisional yang mengkonseptualisasikan transportasi sebagai sebuah permintaan dan infrastruktur pendukung bagi pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan kebijakan melalui bukti dan perkiraan risiko, serta untuk mengetahui kemungkinan pertumbuhan yang tidak terkendali. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Apa penyebab terjadinya permasalahan transportasi di Indonesia? Kedua, apa yang dimaksud dengan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya permasalahan transportasi. 2. Untuk mengetahui pengertian, prinsip-prinsip dasar, dan hal-hal penting dalam sistem transportasi berkelanjutan di Indonesia. Bab 2 Pembahasan. Masalah dalam transportasi. Sektor pertanian konvensional secara perlahan terlihat semakin kurang menarik dan tidak lagi diminati, terutama oleh generasi muda. Di sisi lain, perkotaan menawarkan banyak kesempatan, baik di sektor formal maupun informal. Ditambah lagi dengan tidak meratanya pertumbuhan wilayah di daerah pedalaman atau rural dibandingkan dengan di daerah perkotaan atau urban. Hal ini menyebabkan tersedianya banyak lapangan kerja serta upah atau gaji yang tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedalaman. Semua ini merupakan daya tarik
yang sangat kuat bagi para pekerja di daerah pedalaman. Seperti pepatah yang mengatakan, ada gula, ada semut. Terlihat bahwa pada tahun 1920, penduduk seluruh kota di Indonesia hanya sekitar 3 juta jiwa. Sebagai perbandingan, penduduk kota Bandung pada saat sekarang sekitar 5,5 juta jiwa. Pada akhir tahun 2025, sekira 60% orang akan tinggal di daerah perkotaan. Jika penduduk Indonesia pada tahun 2025 dianggap berjumlah 240 juta orang, maka akan ada 114 juta penduduk tinggal di daerah perkotaan. Bisa dibayangkan, penduduk sebanyak itu harus ditampung oleh luas daerah perkotaan, yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan luas daerah non-perkotaan di Indonesia. Namun, sebesar apapun kota dengan segala kelengkapannya, pasti mempunyai batasan, yaitu daya tampung. Jika batas tersebut sudah terlampaui, maka akan terjadi dampak yang sangat merugikan. Selanjutnya, terbatasnya sistem jaringan. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas adalah rendahnya total luas jaringan jalan yang ada dibandingkan dengan total luas daerah perkotaan yang harus dilayaninya. Sebagai contoh, total luas jaringan jalan di metropolitan Bandung hanya sekitar 2-3% dari total luas wilayah pelayanan. Idealnya, angka tersebut berkisar antara 10-30%. Ironisnya, dengan kapasitas jaringan jalan yang sudah sangat terbatas tersebut, sangat mudah ditemukan ruas-ruas jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena tingginya gangguan samping dan penggunaan sebagai badan jalan untuk keperluan sektor informal dan kegiatan parkiran. Hal ini dapat menyebabkan kapasitas operasional ruas jalan menurun menjadi sekitar 30-40% saja dan kapasitas seharusnya. Semakin tergesernya wilayah permukiman ke daerah pinggir kota, sedangkan tempat lapangan pekerjaan semakin banyak di pusat perkotaan. Juga membuat beban sistem jaringan jalan menjadi semakin berat, khususnya ruas-ruas jalan yang menuju kota pusat. Transportasi berkelanjutan di Indonesia. Berikut adalah gambar interaksi antar elemen dalam sistem yang berkelanjutan atau Center of Sustainable Development 1997. Di mana di situ ada lingkungan, ada masyarakat, dan ekonomi dengan pusat berkelanjutan menyeluruh. Center of Sustainable Development mendefinisikan sistem transportasi yang berkelanjutan sebagai suatu sistem yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar individu atau masyarakat secara aman dan dalam cara yang tetap konsisten dengan kesehatan manusia dan ekosistem, dengan keadilan masyarakat saat ini dan masa datang. Terjangkau secara finansial, beroperasi secara efisien, menyediakan alternatif pilihan moda, dan mendukung laju perkembangan ekonomi. Membatasi emisi dan buangan sesuai dengan kemampuan absorpsi
alam, meminimumkan penggunaan energi dari sumber yang tak terbarukan, menggunakan komponen yang berdaur ulang, dan meminimumkan penggunaan lahan, serta memproduksi polusi udara yang sekecil mungkin. Peran transportasi pemecah masalah. Banyak negara, baik yang sudah berkembang maupun yang sedang berkembang, mulai dapat menerima kenyataan bahwa laju peningkatan kebutuhan transportasi tidak akan pernah dapat ditampung oleh sistem prasarana transportasi. Hal ini disebabkan karena usaha peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem prasarana transportasi pada suatu daerah tertentu akan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di daerah tersebut, yang sebaliknya akan dapat merangsang kembali terjadinya peningkatan kebutuhan transportasinya. Bukti yang jelas dapat terlihat di Kota Bandung, yang telah mengeluarkan dana yang besar dalam usaha peningkatan kualitas dan kuantitas sistem prasarana transportasinya. Sejak tahun 1983, untuk mengejar laju pertumbuhan kebutuhan transportasi yang cukup tinggi, akan tetapi yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas yang masih terlihat di mana-mana pada saat sekarang. Dengan tingkat intensitas dan kompleksitas yang tidak berubah dan malah makin parah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan transportasi dan sistem prasarana transportasi saling kejar-mengejar dan tidak akan pernah berhenti sampai kondisi jenuh tercapai atau macet total di mana-mana. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa usaha pemecah permasalahan transportasi perkotaan pada saat sekarang yang dilakukan dengan usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem prasarana transportasi. Yang ada sama saja artinya dengan memindahkan permasalahan kemacetan yang terjadi pada masa sekarang ke masa mendatang, dengan tingkat intensitas dan kompleksitas yang jauh lebih parah. Pendekatan konvensional yang selama ini selalu digunakan oleh para perencana transportasi perkotaan dan para pengambil keputusan adalah dengan mengakomodir setiap pertumbuhan kebutuhan transportasi dalam bentuk peningkatan kapasitas dan efisien prasarana sistem jaringan. Hal ini dilakukan dengan pembangunan prasarana baru, peningkatan kapasitas prasarana yang sudah ada, dan peningkatan efisien penggunaan prasarana dengan berbagai perangkat, kebijakan rekayasa, dan manajemen lalu lintas yang ada. Pendekatan ini dirasakan dengan sangat efektif untuk selang waktu pendek saja, sejalan dengan peningkatan kebutuhan, pergerakan, dan urbanisasi yang sangat cepat. Pendekatan ini dirasakan tidak efektif lagi dan sangat sulit dilaksanakan, dilihat dari kebutuhan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan sistem prasarana transportasi perkotaan di Indonesia yang menggunakan pendekatan konvensional, yaitu predik dan profit, atau ramal dan sediakan, harus ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan baru, yaitu predik dan prevent, atau ramal dan cegah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan usaha pengelolaan
atau manajemen pada sisi kebutuhan transportasi, yang dikenal dengan Transport Demand Management atau TDM, atau Manajemen Kebutuhan Transportasi atau MKT. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas adalah situasi atau tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai, ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas dapat menimbulkan dampak-dampak negatif antara lain. A. Merugikan waktu karena kecepatan yang rendah. B. Pemborosan energi. C. Keausan kendaraan lebih tinggi karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, radiator yang tidak berfungsi dengan baik, dan penggunaan rem yang lebih sering. D. Meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah, konsumsi energi lebih tinggi, dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal. E. Mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan dalam menjalankan tugasnya. Ledakan penduduk. Ledakan penduduk selalu menjadi isu dikaitkan dengan berbagai permasalahan pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ledakan penduduk akan meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi. Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktunya. Mobilitas yang dimaksud tidak hanya sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, namun mobilitas di sini lebih ditekankan pada mobilitas mengenai pergerakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Solusi pemecah masalah. Dengan demikian, konsep transportasi berkelanjutan akan berjalan dengan keteraturan dan kedisiplinan para pengguna jalan tentunya. Selain itu, perbaikan transportasi publik yang ada sangat diutamakan jalan, tentunya. Selain itu, perbaikan transportasi publik yang ada sangat diutamakan sebagai salah satu daya tarik masyarakat agar menggunakan transportasi publik yang telah tersedia sehingga kemacetan di lalu lintas akan berkurang dan jalan menjadi lebih berwawasan, lingkungan juga dengan pembangunan taman-taman kota dan green sidewalk di setiap tepi jalan dengan prasarana jalan yang memadai seperti adanya halte bus dan stasiun monorail setiap pemberhentian di beberapa poin tertentu. Bab 3, kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil yaitu transportasi berkelanjutan merupakan tindak lanjut logis dari pembangunan berkelanjutan dan digunakan untuk menggambarkan jenis transportasi dan sistem perencanaan transportasi. Kota akan terus mengalami perkembangan selama masih terdapat aktivitas di dalamnya. Perkembangan terjadi disebabkan karena adanya suatu pergerakan yang dilakukan masyarakat untuk melakukan aktivitas tersebut. Tanpa adanya sistem transportasi yang memadai dengan baik, maka pergerakan yang terjadi tidak dapat berjalan dengan lancar, dan kota akan berkembang dengan kondisi yang tidak teratur. Sekian presentasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila salah dalam pengucapan.
Saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.